Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, demikian pula Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha satu bacaan yang menjadi bacaan pagi dan petang, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita dianjurkan membaca zikir tersebut di pagi hari dan di petang hari. Zikir dan bacaan yang singkat ini mengandung banyak manfaat, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini adalah memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di sini ada dua nama, Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah nama, di antara nama-nama Allah yang terbaik, ay al-asma al-husna. Birahmatika astaghith, hanya dan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya satu kedipan mata. Subhanallah. Betapa agungnya makna dan kandungan dari zikir ini, yang terkadang seorang lalai atau lupa membacanya. Padahal kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya, mengucapkannya di pagi hari dan di petang hari. Bagaimana seorang hamba dia memohon kepada Allah, zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup dan zat yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Dia yang mengurusi hamba-hambanya dan ciptaan-ciptaannya di alam semesta ini. Kita bertawassul dengan nama tersebut yang menunjukkan betapa agungnya nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian seorang memohon kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang akan dimohon oleh orang ini, oleh seorang hamba, dia dahului dengan menyatakan bahwa apa yang dia mohon ini hanya bisa dicapainya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan padamu. Ini menunjukkan kelemahan seorang hamba dan ketidakberdayaannya, dan sekaligus sebagai pengakuan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, zat yang maha kaya, dan seterusnya dari semua sifat-sifat Allah yang mulia. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi pertolongan darimu. Kemudian setelah seorang hamba mengatakan kelemahannya dan dia hanya mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meminta pada Allah Ta'ala, dia memohon padanya. Apa yang dimohonnya? Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua keadaanku, semua urusanku. Aslih li sya'ni kullah,
kita hidup di dunia atau dalam kehidupan sebagai seorang manusia, kita memiliki banyak perkara, banyak urusan. Urusan keluarga, urusan duniawi, urusan harta, urusan agama, urusan akhirat, dan berbagai macam perkara yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Dan ini semua akan dibawa ke akhirat. Makanya seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku, lahirku, batinku, ekonomiku, kehidupanku, duniaku, akhiratku. Subhanallah. Kalimat yang mencakup permohonan seorang hamba pada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki, yakni ilmunya, amalnya, hartanya, anak keturunannya. Asli li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan ya Allah, janganlah engkau biarkan aku bergantung pada diriku, bersandar pada diriku, meskipun hanya satu kedipan mata. Ini artinya bahwa seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla setiap saatnya, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam tidurnya, dalam alam sadarnya, dan semua, bahwa dia senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Maka dia memohon pada Allah Ta'ala agar Allah tidak membiarkannya bersandar pada dirinya, walaupun hanya satu kedipan mata, walaupun hanya sebentar, hanya sejenak. Apabila seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, maka akan binasalah dia. Maka dari itu dia memohon pada Allah Ta'ala agar selalu memperhatikannya, selalu menjaganya, selalu memeliharanya, dan jangan membiarkannya lalai dan lupa, tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalimat ini atau zikir pagi petang ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita amalkan. Kalimatnya singkat, sederhana, mudah dihafal, tetapi makna dan kandungannya luar biasa luasnya. Oleh karena itu rugi kalau seseorang tidak mengucapkannya atau membiarkan begitu saja tanpa dia mengamalkan bacaan ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.